Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zara Wahyudi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, NPM 18110503000, Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata dari rumah dan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan Ibu Ida Fitriani, MPD. Kasus penyebaran virus SARS-CoV-2 atau coronavirus di Indonesia akhir-akhir ini melambung kembali. Sedihnya lagi, ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dan abai pada protokol kesehatan, terutama saat bepergian dan keluar rumah. Padahal kita tahu, virus ini ada di mana-mana. Bahkan ada di sekitar kita. Meroketnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia berdampak pada penuhnya rumah sakit, sehingga sudah tidak mampu menampung pasien lagi. Oleh karena itu, isolasi mandiri menjadi pilihan cepat bagi masyarakat yang terjangkit corona. Berikut cara isolasi mandiri yang benar dan tepat dilansir dari situs kawalcovid19.id. Apa yang harus dilakukan pasien setelah terkonfirmasi positif COVID-19? Setelah mendapat hasil positif COVID-19 dari tes rapid antigen atau RT-PCR, segeralah berkonsultasi dengan dokter terdekat. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien dan mengantisipasi perburukan pada saat isoman. Setelah dikonfirmasi positif COVID-19 dan konsultasi dokter, apa yang harus dipersiapkan sebelum isoman di rumah? 1. Nomor kontak dokter. 2. Alat kesehatan. Alat kesehatan yang harus dipersiapkan adalah 1. Termometer, 2. Oximeter atau alat untuk memantau kadar saturasi oksigen dalam tubuh, dan yang ketiga adalah alat kesehatan lainnya yang disesuaikan dengan komorbid. Yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah dukungan keluarga, komunitas, dan teman. Dan yang keempat adalah tas berisi kebutuhan darurat jika tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit. Lalu, apa saja obat yang harus dikonsumsi selama isoman? Dokter akan memberikan obat tergantung kondisi masing-masing pasien. Pasien positif COVID-19 dianjurkan untuk meminum vitamin, terutama vitamin C dan D walaupun jangan terus-menerus. Karena tidak semua pasien bisa mengungsi keluar rumah saat isoman, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika harus isoman di ruangan terbatas dan tetap tinggal bersama keluarga? 1. 3M harus selalu dijalankan. Yang kedua, pisah tidur. Usahakan tidak tidur bersama atau pisah kamar dengan pasien positif COVID-19. Yang ketiga adalah hindari penggunaan AC. Lalu, kapan pasien positif COVID-19 bisa dinyatakan bebas dari isoman? Menurut WHO dan CDC, virus COVID-19 sudah tidak berkembang biak setelah 10 hari. Jadi, jika pasien COVID-19 tidak memiliki gejala sama sekali, isoman 10 hari sudah cukup. Setelah isolasi mandiri selesai, apa masih harus dilakukan tes PCR lagi? Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa tidak ada keharusan untuk melakukan tes PCR lagi bagi pasien COVID-19 sedang ringan yang telah menyelesaikan isoman. Tetapi, hanya dokter yang berhak menentukan status berat, sedang, ringan, dan menentukan apakah harus dilakukan tes PCR lagi. Apakah setelah sembuh kita masih bisa terinfeksi COVID-19? Orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 masih bisa terinfeksi COVID-19 dengan struktur virus yang baru. Risiko reinfeksi tetap ada, tetapi penelitian menunjukkan kasus terinfeksi ini tidak banyak. Di masa pandemi, jangan sungkan untuk menegur orang-orang yang abai pada protokol kesehatan. Jangan takut untuk mengingatkan walau dituduh tidak sopan. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi diri kita dan orang sekitar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.